Apa yang terlintas pada pikiran ketika mendengar kata stres? Biasanya yang terpikir adalah situasi yang menimbulkan ketegangan dan kecemasan. Namun, kesan positif stres jarang terlihat dan lebih sering diasosiasikan dengan dampak negatif, bukan tanpa alasan. Penelitian yang dilakukan di Harvard Medical School menunjukkan bahwa stres dapat mengakibatkan penurunan kemampuan mengingat dan pengecilan volume otak. Menurut laporan dari halodoc.com, Dr. Fadli Rizal Makarim menyatakan bahwa dampak negatif dari stres dapat meningkatkan risiko hipertensi, stroke, sembelit, diabetes, dan bahkan dapat menyebabkan serangan jantung. Serangan jantung ini menjadi penyebab kematian utama di seluruh dunia. Sebelum lanjut pembahasannya, klik terlebih dahulu tombol subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa menyalakan loncengnya supaya jika ada update video terbaru, sehingga kita bisa bersama-sama mengolah kehidupan menjadi lebih baik lagi. Seorang psikolog terkenal dari Amerika, Kelly McGonigal, mengungkapkan fakta mengejutkan dalam presentasi TED Talks-nya. Ia menyampaikan penyesalan terhadap pasien-pasien terdahulunya karena sering mengklaim bahwa ia bisa menyembuhkan mereka dari stres. Ia menyadari bahwa hal tersebut mungkin menjadi penyebab mengapa pasien-pasiennya tidak sembuh atau bahkan mengalami peningkatan gejala. Saat ini, alih memandang stres sebagai sesuatu yang negatif, McGonigal berusaha mengubah persepsi terhadap stres. Ia mendorong pasien-pasien dan masyarakat umum untuk menghilangkan pandangan negatif terhadap stres. Sebaliknya, daripada melihat stres sebagai sumber masalah, ia mengajukan pandangan bahwa stres dapat menjadi sumber kebahagiaan. Kita harus yakin bahwa di balik tekanan yang kita rasakan, terdapat hikmah luar biasa yang tersembunyi. Dalam pidato McGonigal, ia mengungkapkan beberapa penelitian yang menghubungkan relasi antara risiko stres dengan pengaruh persepsi. Penelitian pertama adalah karya Abiola Keller dan kawan-kawan. Penelitian tersebut diawali dengan 2 pertanyaan penting pada partisipasinya. Pertanyaan pertama, seberapa banyak stres yang Anda alami selama setahun belakangan? Apakah tinggi, standar, rendah, atau bahkan tidak sama sekali? Kemudian pertanyaan kedua, apakah Anda percaya bahwa stres yang Anda alami akan berpengaruh buruk pada kesehatan Anda? Seberapa pengaruhnya sangat tinggi, biasa saja, rendah, atau bahkan tidak ada? Setelah meninjau respons subjek penelitian dan mencatat data kematian penduduk Amerika 8 tahun kemudian, Keller dan rekan-rekan menemukan bahwa individu yang melaporkan tingkat stres tinggi memiliki peningkatan risiko kematian sebanyak 43%. Namun, yang menarik, efek ini hanya terjadi pada mereka yang juga meyakini bahwa stres memiliki dampak negatif pada kesehatan. Keller dan kawan-kawan mencatat bahwa dari 182.000 kematian yang terjadi, bukanlah stres yang menjadi penyebabnya, melainkan keyakinan bahwa stres adalah sesuatu yang merugikan dalam kehidupan mereka. Yang paling mengejutkan adalah bahwa orang-orang yang mengakui tingkat stres tinggi dan percaya bahwa stres dapat memperburuk kesehatan mereka, justru memiliki risiko kematian paling rendah di antara semua peserta. Keller dan rekan-rekan menemukan hubungan antara tingkat stres dan pandangan terhadap stres, menunjukkan bahwa semakin kita yakin bahwa stres berdampak buruk, semakin besar kemungkinan dampak tersebut terjadi pada tubuh kita. Penelitian kedua yang dikutip oleh McGonigal adalah oleh Jamieson, Knox, dan Mendes dari Harvard University. Mereka mengelompokkan peserta penelitian menjadi 3 kelompok, di mana kelompok pertama diberitahu bahwa gejala stres mereka adalah hal menguntungkan, kelompok kedua diberitahu bahwa gejala stres mereka merugikan dan tidak membantu, sementara kelompok ketiga tidak menerima perlakuan khusus. Setelah itu, kelompok-kelompok tersebut diuji coba dalam situasi yang menimbulkan tekanan menggunakan metode TSST, Trier Social Stress Test. Mereka diminta untuk berbicara di depan umum dalam suatu lingkungan yang menimbulkan rasa gugup, dan juga mengikuti tes matematika dalam suatu lingkungan yang membuat peserta merasa cemas. Dalam hasilnya,
Kelompok yang diberikan persepsi positif mengenai gejala stres mampu menjalani tes dengan lebih baik. Meskipun detak jantung peserta di setiap kelompok sama cepatnya, namun pembuluh darah kelompok pertama tidak mengalami penyempitan, dan sebaliknya pada kelompok lain. Pada kelompok pertama pembuluh darah mereka tetap memiliki bentuk yang sama seperti dalam situasi rileks atau bahagia. Hal ini juga mengindikasikan bahwa risiko serangan jantung yang berpotensi menjadi penyebab kematian lebih rendah. Dari penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa persepsi memiliki dampak besar seiring dengan perubahan instruksi dalam otak manusia. Otak manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk mengenali bahaya dengan cepat. Suatu fitur yang dapat dianggap sebagai warisan alami dari nenek moyang. Insting melawan ancaman predator dan respons yang cepat terhadap stimulus membantu manusia purba untuk bertahan dan tidak punah di tengah hukum rimba yang keras di alam. Bahkan, respons alami ini sangat luar biasa karena membantu kita mengantisipasi bahaya. Ketika menghadapi ancaman, otak secara otomatis mempersiapkan tubuh untuk respons fight or flight guna menghadapi situasi tersebut. Sebagai ilustrasi, saat mengendarai sepeda motor di suatu tempat yang asing dan sunyi pada malam hari, kemudian mendengar suara mencurigakan, perasaan menjadi merinding, ketakutan, dan kewaspadaan langsung muncul. Otak aktif memprediksi adanya potensi ancaman, dan pupil mata membesar untuk meningkatkan akses cahaya guna melihat dengan lebih jelas dari arah mana bahaya tersebut mungkin datang. Dengan demikian, kita dapat mengidentifikasi jalur keluar untuk menyelamatkan diri. Hal tersebut terjadi karena dampak hormon stres, seperti kortisol dan adrenalin, yang memengaruhi fungsi tubuh. Saat kedua hormon ini dilepaskan, jantung meningkatkan detaknya, dan paru-paru mengembang untuk memastikan pasokan oksigen dan nutrisi dari sel darah ke seluruh tubuh. Otot menjadi tegang, bersiap untuk reaksi cepat, dan liver atau hati memasok gula glukosa ke dalam darah sebagai sumber energi. Sementara itu, kinerja sistem pencernaan dan imun dikurangi atau bahkan dihentikan sementara sebagai bagian dari mekanisme darurat. Selama ancaman masih ada, sistem ini tetap aktif. Namun, jika otak menyimpulkan bahwa kondisi tidak berbahaya, hormon stres akan berhenti diproduksi secara perlahan. Ini adalah mekanisme fisik otak dalam merespons bagaimana jiwa dan pikiran menanggapi stimulus yang diterima. Jika mode darurat ini diaktifkan secara berkelanjutan, dampaknya dapat membahayakan tubuh. Jantung terus berdebar dan rasa cemas yang berkepanjangan dapat muncul. Pada tingkat yang lebih dalam, kinerja sistem pencernaan dan imun akan terpengaruh, yang pada akhirnya dapat memberikan dampak negatif pada kesehatan tubuh. Tubuh menjadi rentan terhadap penyakit karena tidak dapat menggunakan kemampuannya secara maksimal untuk melawan virus dan bakteri. Proses pencernaan nutrisi juga mungkin tidak berjalan dengan baik. Kondisi ini sering terjadi pada orang yang menganggap pekerjaan mereka sebagai beban yang mengancam ketenangan hidup. Persepsi ini terus-menerus memberikan instruksi kepada otak bahwa kita sedang menghadapi situasi siaga bahaya. Sebenarnya, stres bisa dianggap sebagai suatu sistem tubuh yang netral, mirip dengan mekanisme otomatis kedipan mata yang berfungsi untuk melindungi mata dari benda asing. Sama halnya, otak berusaha untuk melindungi tubuh dari potensi bahaya. Namun, bagaimana kita menilai dan memandang stres akan memiliki dampak besar pada segala aspek. Penting untuk mempertimbangkan apakah kita melihat stres sebagai sekedar teman atau sebagai musuh bebuyutan. Persepsi kita terhadap stres memiliki potensi untuk mengubahnya dari sesuatu yang terasa mengancam menjadi sesuatu yang menantang bahkan sebagai sumber kemajuan. Sesungguhnya di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Hikmah yang dapat diambil. Bahwasannya saat diberi tanggung jawab pekerjaan, hal itu dianggap sebagai tantangan dan peluang untuk mengembangkan diri. Otak dapat memproses stimulus pekerjaan dengan positif. Sebagai hasilnya, otak mengirimkan sinyal bahwa stimulus tersebut bukanlah ancaman.
Instruksi ini kemudian diterjemahkan oleh tubuh sebagai kondisi normal yang tidak memerlukan kesiapan untuk merespons dengan fight or flight lagi. Jika kita berhasil mengontrol persepsi dalam otak, itu akan membawa perkembangan luar biasa dalam hidup. Kita tidak akan terus-menerus stagnan dan terbatas pada kemampuan yang dimiliki saat ini, melainkan akan termotivasi untuk terus meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman. Setiap kali diberi tanggung jawab, tugas kuliah, atau tambahan pekerjaan, kita akan menerimanya dengan senang dan mengerjakannya dengan antusiasme tinggi. Kita tidak akan takut pada perubahan dan akan selalu menyambut hal baru dengan semangat dan bergairah. Itulah pembahasan mengenai stres adalah sumber kehidupan. Semoga yang telah disampaikan dapat mengolah kehidupan kita menjadi lebih baik lagi. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini supaya channel ini dapat berkembang. Jika kalian sudah menekan tombol subscribe, like, komen, dan share, Mimin mengucapkan terima kasih banyak.